Jumpa lagi dengan belajar biologi dengan materi ekosistem, pokok materi, komponen, dan tipe ekosistem. Ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekologi. Segala sesuatu di dalam dunia ini saling berhubungan. Sebuah ekosistem merupakan cakupan komunitas makhluk hidup dan komponen lingkungan tak hidup yang berinteraksi dan saling berketergantungan. Dalam ekosistem, sejumlah energi akan ditransfer antar komponen ekosistem. Masih ingatkah kalian tingkat organisasi makhluk hidup? Coba, apa itu yang dimaksud dengan individu? Individu adalah satuan organisme tunggal yang tersusun atas organ dan sistem organ. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan berada di suatu ekosistem dan waktu yang sama. Komunitas adalah kumpulan populasi berbeda jenis yang berada di ekosistem dan waktu yang sama. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah komunitas alami tumbuhan dan hewan yang saling berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya dalam suatu sistem regulasi tersendiri. Dan apa itu bioma? Bioma adalah ekosistem darat luas yang digolongkan berdasarkan vegetasi dominan di wilayah tersebut seperti taiga, tundra, padang rumput, atau gurun. Komponen-komponen ekosistem ada dua macam. 1. Komponen biotik. 2. Komponen abiotik. 1. Komponen biotik. Segala sesuatu yang hidup di sebuah wilayah disebut sebagai komponen biotik. Berdasarkan pengertian ini, komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, fungi, dan monera. 2. Komponen abiotik. Bagian ekosistem yang terdiri atas faktor-faktor kimia dan fisika non-hidup di dalam lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup. Beberapa faktor abiotik adalah angin, sinar matahari, air, tanah, tekanan udara, suhu, iklim, dan cuaca. Tipe-tipe ekosistem. Ekosistem laut, ekosistem air tawar, ekosistem darat, ekosistem estuaria. Ekosistem darat. Di Indonesia terkenal dengan 3 ekosistem darat alami, yaitu ekosistem vegetasi dataran rendah atau vegetasi pamah, vegetasi pegunungan atau ekosistem paguna, dan hutan musim atau vegetasi monsun. Ekosistem laut ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi. Wilayah laut mencakup 2/3 dari luas permukaan bumi. Ekosistem terumbu karang merupakan gudang persediaan makanan dan bahan obat-obatan bagi manusia. Selain itu, keindahannya juga menjadi daya tarik yang bisa menjadi sumber devisa bagi negara. Pencemaran dan pesatnya pembangunan di daerah pesisir dan laut semakin mengancam kelestarian ekosistem terumbu karang. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan langkah-langkah penting dalam upaya penyelamatan ekosistem terumbu karang. Zona laut berdasarkan kedalamannya. Zona litoral berbatasan dengan darat, paling atas dari laut, dihuni oleh bintang laut, bulu babi, cacing, kepiting. Zona neritik 200 meter dari permukaan laut, dihuni ganggang, ikan, rumput laut. Zona oseanik terdiri basial dan abisial. Basial 200-2000 meter, dihuni oleh nekton. Abisial lebih dari 2000 meter, dihuni oleh predator, detritivor, pengurai. Zona laut berdasarkan intensitas cahaya matahari. Zona fotik, kedalaman kurang dari 200 meter, cahaya matahari masih bisa masuk. Zona twilight, kedalaman 200-2000 meter, cahaya matahari sedikit masuk. Zona afotik, kedalaman lebih dari 2000 meter, cahaya matahari tidak bisa masuk.
Ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar adalah perubahan suhu yang tidak mencolok dengan penetrasi sinar matahari yang kurang. Terdiri atas ekosistem lentik dan ekosistem lotik. Beberapa contoh ekosistem air tawar adalah danau, kolam, sungai, dan rawa. Perhatikan gambar pembagian zona perairan air tawar berdasarkan wilayah permukaan secara horizontal. 1. Zona litoral. Zona litoral merupakan daerah perairan yang dangkal dengan penetrasi cahaya sampai dasar. 2. Zona limnatik. Zona limnatik adalah daerah terbuka sampai ke dalam yang dicapai oleh penetrasi cahaya efektif. 3. Zona profundal. Zona profundal adalah bagian dasar dan daerah air dalam yang tidak tercapai oleh penetrasi cahaya efektif. 4. Zona bentik. Daerah ini merupakan daerah dasar danau, tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Ekosistem estuaria merupakan perairan semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut dan dapat bercampur dengan air tawar. Banyak perubahan yang terjadi seperti salinitas dan sedimentasi menyebabkan komunitas yang khas pada ekosistem estuaria. Untuk mengingat kembali materi tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Tuliskan komponen-komponen yang menyusun suatu ekosistem. 2. Sebutkan zona laut berdasarkan intensitas cahaya. 3. Apa ciri-ciri ekosistem air tawar? Demikian belajar biologi hari ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.